Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fi darain amin. Wa an Abi Bakrata Tufayl ibn al-Haris radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah. Qala telah berkata Abi Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah, maukah kamu semua aku beritahukan dengan paling besarnya dosa. Ada dosa yang besar, ada dosa yang paling besar. Dosa besar di antara dosa besar, berarti kan dosa yang paling besar. Dan kalau bicara dengan dosa, ini tidak ada lain, bayangan kita udah ajab Allah aja udah. Sebab setiap perbuatan dosa pasti balasannya siksa. Kalau perbuatan baik pasti balasannya pahala. Dan kalau pahala itu tempatnya ya tempat yang nikmat. Kalau perbuatan dosa, perbuatan tidak baik, balasannya dosa, tempat kembalinya pun tempatnya yang sangat tidak nikmat. Ada ajab Allah yang biasa, ada ajab Allah yang luar biasa, ada ajab Allah yang sangat menyakitkan. Makanya dalam Al-Quran kan ada azabun azim, azab yang sangat besar. Ada azabun alim, azab yang sangat menyakitkan. Jadi ada yang besar, ada yang sangat menyakitkan. Jadi sakitnya benar-benar sakit. Kalau besar belum tentu sakit. Tapi kalau azab yang besar, kebakar semua, itu belum tahu sakit. Tapi kalau yang udah menyakitkan itu melebihi dari yang besar. Bahasa orang dulunya udah jatuh ketimpan tangga, itu udah sakit, benar-benar sakit itu. Sakit menyakitkan. Emang orang lagi susah dikatain, itu udah sakit menyakitkan. Balasan-balasan Allah, baik itu nikmat maupun siksa, tergantung dari dosa yang kita lakukan. Nah ini dikasih tahu sama Rasul, dosa yang paling besar. Kalau yang besar itu kan yang kita tahu ada 5 tuh. Molimo kalau kata orang Jawa. Apa aja mas molimo tuh? Maling, madat, terus minum, madon, atau lagi membunuh, molimo tuh, itu dosa besar tuh, molimo. Tadi pertama apa? Madat itu mabok. Yang mabok, baik maboknya karena makanan atau minuman. Yang mabok disengaja. Selama ini kan kita taunya yang namanya mabok itu minuman aja. Apapun yang memabokkan itu termasuknya dosa besar. Saya nggak minum, tapi nyuntik, mabok, ya dosa besar juga. Saya nggak minum, juga nggak nyuntik, tapi ngisep. Ya, kalau madat kan diisep. Gelek, dosa juga. Madat, terus apa lagi tuh? Maling. Dan dalam hukum fikih itu kalau maling itu ada batasan.
Kan dalam hukum orang yang maling itu harus dipotong tangannya. Dalam hukum fikih itu ada batasan maling sebesar apa yang harus dipotong tangannya. Jadi nggak semua maling harus dipotong tangannya. Dilihat dulu kisaran harga yang dimalinginnya. Kalau cuma gara-gara maling sendal jepit mah itu nggak mentahkan tangannya harus dipotong. Iya, gara-gara maling sendal jepit. Nah, kalau yang dimalinginnya, kalau nggak salah minimal 5 gram, seharga 5 gram. Kalau dia malingnya seharga di atas minimal 5 gram, bahkan atau lebih, itu harus dipotong tangannya. Bagaimana dia malingnya nggak sampai sebesar itu, tapi terus setiap hari. Nah, kalau dikumpulin umpamanya seharga itu pun wajib dipotong tangannya. Mana maling yang nggak terasa kecil, tapi lama-lama bisa jadi besar. Di antaranya maling WP tuh. Ikan maling WP kan nilainya kecil tuh. Maling WP tuh. Tapi kalau bertahun-tahun ya itu bisa lebih dari 10 gram kok. Iya. Yo, maling juga namanya tuh. WP tuh, maling WP. Biasa kan kadang suka ada yang bobol password kayak Bang Udin umpamanya pos di area Sena tuh. Password orang umpamanya tanpa izin yang punya umpama, kecuali memang dibebasin dah free, itu baru. Kalau sengaja-ngaja bobol nyolong WP orang itu kalau tiap hari sampai berbulan-bulan itu bisa jadi besar. Terus, kalau maling duit data gimana? Kalau maling duit data itu kayak jabat seperti gimana? Nah, itu hukumannya nanti dia double. Kan kalau dia tertangkap KPK ya dia kena hukuman dunia. Kalau dia tidak tertangkap KPK ya nanti hukumannya di akhirat. Dan itu dilipat gandakan aja. Kalau nyolong 5 gram aja harus potong tangan, bagaimana kalau miliaran, ratusan miliar? Dan itu hanya Allah yang tahu, dan nanti bagaimana siksaannya. Ya, selama ini kita kan beranggapan bahwa yang korupsi itu maling, yang korupsi miliaran maling, kita beranggapan. Ada orang ngaspal jalanan, atau umpamanya bikin saluran di jalanan, kita minta uang koordinasi. Iya, uang koordinasi dah. Itu hukumnya gimana? Ya tetap haram, nggak boleh. Lah, orang menyakapin jalanan kita malah lagi minta jatah. Lu ngecor ya? Sini gue minta jatah lu. Jatah reman sini. Lah, pemerintah pengen bagusin jalanan. Kita malah minta uang jatah coran. Dan kita tiap hari lewat di situ ngikut. Gitu. Itu. Mobil coran lewat, nggak boleh lewat lu. Lu harus ngasih koordinasi dulu sama gua. Kalau utang negara terus yang nanggung ntar siapa jadi itu? Utang negara ya yang nanggung negara. Iya, maksudnya ntar kalau misalkan saya utang orang tuh, kan saya yang nanggung. Kalau negara masuk masyarakat semua bagaimana? Negara kan punya aset. Negara itu punya aset yang disebut dengan. Nah, itu yang dihukum Allah. Itu yang jadi pemimpinnya, yang dia bilang yang nanda tangan. Kayak umpamanya bos kan punya anak buah, minjam ke bank,
anak buahnya mah kagak tahu menau lah yang tanda tangan di bank bos, masa anak buahnya lagi nanggung. Kita jadi kena utang negara pun secara hukum, kalau memang itu tidak dibayar oleh negara, kita di akhirat nggak kena tanggungan. Bob kita mah tahu juga kagak nanda tanganin nah duitnya kayak apa kan gitu bahasanya. Tapi rakyat juga ngerasain kasih bansos, itu duit banyak Kan kita tidak, segala sesuatu yang kita tidak tahu sumber dasarnya, maka kita tidak dikenakan hukum. Contoh, ada orang nyolong ayam, dipotong ayamnya, kita dibagi dan kita kagak tahu kalau ayam itu boleh nyolong, maka kita walaupun kita makan apa banyak banget, kita nggak kena dosa. Iya. Kecuali kita tahu emang ayam itu yang dimasak boleh nyolong, baru kita kebagian dosanya. Kita dikasih, tapi saya belum pernah dapat bansos. Iya. Walaupun punya abang RT, saya nggak pernah dapat bansos. Ketika kita dapat bantuan, baik subsidi BBM, bansos, kita kan nggak tahu ya uang yang dijadikan bansos itu apakah uang boleh ngutang, apa uang pajak, atau uang dari pajak kan macam-macam, apa pajak dari diskotik, pajak dari tempat rekreasi, pajak dari segala macam, itu kita nggak tahu. Maka hukumnya jadi halal, karena kita nggak tahu dari sumbernya. Kecuali kita tahu sumbernya, benar-benar kita tahu, wah ini duit yang buat bansos, ini duit hasil pajak dari umpamanya tempat perjudian, atau dari hasil pajak minuman keras. Kita nggak boleh, nggak boleh itu ngambilnya. Kalau memang murni itu. Untungnya kita nggak pernah tahu pajak diskotik berapa, pajak kafe berapa, pajak minuman, pabrik minuman berapa, kita nggak pernah tahu. Dan bagusan kita nggak tahu. Kalau kita tahu, wah orang udah tahu itu pajak minuman, masih mau aja gitu. Dan dalam hukum menyikapi sesuatu itu disebutnya biumumil balwa. Jadi dengan keumuman di satu tempat itu. Gitu bos ya. Jadi anak buah mah kagak, rakyat mah kagak tahu menau nanti di akhirat. Iya. Emang bos mau jadi wali kota? Iya, nyalon wali kota. Nanti tanda tangan. Iya. Kulna berkata kami, kata Abi Bakroh, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen tahu dosa besar, dosa yang sangat besar. Ini Abu Bakroh dan para sahabat yang lain pengen tahu apa sih dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar lagi. Qala, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al israku billah. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah musyrik kepada Allah. Bahkan ancamannya orang yang musyrik kan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir dan para ahli kitab dan juga orang-orang musyrik itu kan di neraka tuh kekal selamanya. Dan musyrik ini kan tersamar. Beda dengan kafir. Kalau kafir mah ketahuan dah, emang dia bukan Islam. Jelas apa Kristen, apa Buddha, apa Hindu, jelas. Kalau ahli kitab, ini sekarang udah nggak ada ahli kitab. Ahli kitab itu dulu. Nah yang musyrik ini samar. Bisa aja identitasnya muslim, tapi pada hakikatnya dia termasuk orang musyrik.
Dan kita selalu baca, memohon kepada Allah, setiap sholat itu baca doa iftitah kan, yaitu di ujungnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Kita ini bukan bagian dari orang-orang musyrik. Kalau dibaca doa iftitahnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras wal hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita ini bukan bagian dari orang-orang musyrik. Itu ikrar kita tuh. Nah, dalam penjelasan musyrik ini udah sering kita bahas, diantaranya jangan sampai kita punya niatan bahwa ada sesuatu hal yang melebihi kekuatannya daripada kekuatan Allah. Musyrik. Yang kedua, wa uququl walidain. Dosa yang paling besar di antara dosa besar yaitu menyakiti kedua orang tua. Selain musyrik, ini yang kedua yaitu menyakiti kedua orang tua. Kalau dibanding-banding antara musyrik dengan menyakiti kedua orang tua, ini lebih sulit. Ini minta maaf kepada kedua orang tua. Kalau musyrik tinggal kita taubat, jadidu imanakum bila ilaha illallah, tinggal kita mengucap kembali la ilaha illallah, memperbarui keimanan kita. Ini kalau kita durhaka sama orang tua kita dan orang tua kita sudah meninggal, ini repot. Jadi usahakan ketika orang tua kita masih ada, ini jangan sampai orang tua kita meninggal, ini kita masih dalam keadaan pernah nyakitin kedua orang tua kita dan kita belum pernah minta maaf. Maka selama-lamanya hidup belangsak. Kenapa selama-lamanya hidup belangsak? Udah orang tua kagak ridho, Allah pasti nggak ridho. Lihatin dah orang-orang yang memang dibenci sama orang tuanya atau mau dimurkai sama kedua orang tuanya, salah satu kedua orang tuanya, terus orang tuanya meninggal dan dia nggak sempat minta maaf, hidupnya nggak bakal berkah. Usahakan kita nih yang alhamdulillah masih kayak Bos Arif masih punya emak, makanya masih punya emak, jaga jangan sampai emak kita meninggal dalam keadaan kecewa atau merasa sakit sama kita. Sebab kalau dia udah meninggal, udah susah dah minta maafnya. Minta maaf gimana, orang udah kagak di atas kuburan lagi bah atau maafin apanya. Yang masih ada, yang orang tuanya masih ada, jangan sampai orang kita jaga benar, jangan sampai beliau atau orang tua kita meninggal dalam keadaan kita pernah nyakitin dan kita belum pernah sempat minta maaf. Ini susah. Walaupun kita nangis darah, taubat di hadapan Allah, jangankan lagi di sini, depan Ka'bah dah kita taubat di hadapan Allah, minta maaf sama Allah. Kalau orang tua belum sempat minta maaf sama orang tua, Allah nggak bakal ngampunin. Dan balasannya untuk orang yang menyakiti orang tuanya, anti haramun maktubun fi babil jannah, tertulis di pintu surga, diantaranya uququl walidain, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Makanya kalau kira-kira nih kita niat umpamanya orang tua kita kayaknya nih udah dikit lagi nih, udah buru-buru dah. Iya, buru-buru minta maaf dah. Mak, maafin kita, Mak. Kalau kiranya kita niat udah dikit lagi. Gitu. Tapi makanya jangan apa orang tua pikun dah. Kalau udah pikun, apa sih? Lu minta maaf apa sih? Ya udah pikun repot kan? Iya, udah pikun.
Atau umpamanya apa ya, orang tua kita udah budek, udah ribut dah. Ya, kita ngomong kan malu kalau maafin kita mak. Iya, iya. Mak kita bisa, apa? Udah makan gua. Iya, udah makan gua udah. Orang minta maaf katanya makan. Repot. Dan terkadang memang orang tua nggak pernah mengingat apa yang disakitin oleh anaknya. Tapi catatan Allah itu tidak akan terhapus selama kita belum minta maaf. Walaupun hati orang tua udah melupakan itu. Kan tidak ada dosa yang akan dihapus oleh Allah, yaitu dosa sesama manusia. Buru-buru dah minta maaf yang masih punya orang tua sebelum orang tuanya meninggal. Wa kana muttaqian fajalasa, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersandar, nyender, fajalasa, maka Rasulullah sampai duduk. Faqala ala wa qauluz zur, yang ketiga dosa yang paling besar itu yaitu ucapan palsu, ucapan nipu. Wa syahadatuz zur, dan jadi saksi palsu, saksi nipu juga. Jadi dosa yang paling besar, yang pertama syirik, yang kedua yaitu menyakiti kedua orang tua, yang ketiga ngomong omongan yang palsu, bukan bohong. Kalau sekarang bikin hoax, orang nggak pernah ada apa-apa dibikin ada, disebarin, itu dosa yang sangat besar. Oleh karenanya ketika kita pengen nge-share sesuatu di grup, berita-berita yang belum jelas keberadaannya, belum jelas sumbernya, itu jangan dulu kita share. Takut-takut kita termasuk orang yang termasuk ngomong yang palsu, nyebarin berita palsu. Emang orang mancing belum dapet, jangan pakai dibilang dapet. Itu berita palsu tuh. Sewot. Berita palsu. Ucapan yang palsu, kan ada dusta, bohong, ada palsu. Beda nih. Kalau dusta mah itu ditujukan kepada seseorang, tapi kalau palsu, ngomong memberitakan sesuatu yang palsu itu tujuannya buat semua orang. Kalau sekarang ya itu berita-berita, ya, kita jangan sampai menyebarin berita yang memang kagak ada. Wa syahadatuz zur, dan juga jadi saksi palsu. Jangan mau kalau kita jadi saksi, apalagi dibayar, dan kita kagak tahu kejadiannya, itu saksi palsu. Bahkan untuk jadi saksi ini sebetulnya kan ada syarat. Orang yang fasik itu nggak boleh dijadikan saksi, termasuk saksi nikah. Orang fasik, orang nggak pernah sholat, ya fasik itu kan jarang dah sholatnya dah. Emang kita tahu belum, jarang, nggak pernah kita ngelihat dia sholat dah umpamanya. Atau orang termasuk bukan orang yang rajin ibadah, itu nggak boleh dijadikan saksi, termasuk saksi nikah. Walaupun dia sendiri RT. Ya kan biasanya saksi RT. Kalau RT-nya bukan orang yang rajin ibadah, jangan jadiin saksi. Karena orang yang fasik tidak boleh, kesaksiannya diragukan, nggak boleh jadi saksi. Jadi kalau nanti umpamanya kita mau nyari saksi, cari saksi yang memang benar-benar kita tahu, termasuk orang yang rajin ibadahnya, nggak pernah bohong.
Dan menjadi saksi palsu itu hukumannya dosa yang sangat besar. Karena kan apalagi di persidangan mah sampai disumpah, demi Allah, demi Rasulullah, saya akan mengatakan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Kalau memang kagak tahu ya bilang kagak tahu, jangan kagak tahu pakai bilang tahu. Iya, Al-Quran. Emang salah Kong, harusnya jangan Al-Quran, material di atasnya. Iya, kalau material kan begitu dia bohong tinggal getok. Iya. Nauzubillah, kalau kita termasuk orang yang selalu berkata palsu. Wa mazala yuqarriruha, maka tidak berhenti-henti Rasulullah dan mengulang-ulangnya. Atakulna laitahu syakata, sampai-sampai aku bilang, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah berhenti. Diulang lagi. Maksudnya tujuannya jangan sampai umatnya dan para sahabatnya melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar, karena pasti balasannya pun di akhirat akan jauh lebih besar. Naudzubillah. Oleh karena kita mohon dah pada Allah dengan barokah Fatihah, dosa dan kehilapan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja, semuanya Allah berikan ampunan. Dan orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan kita semua menjadi anak yang solehin solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan terhindar dari segala macam perbuatan yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Al-Haziniyah Al-Fatihah.